Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode 17. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Minggu kemarin kita sudah diperlihatkan dengan pertarungan yang terjadi antara para ketua sekte yang berhadapan dengan binatang iblis gabungan yang baru saja dibentuk. Dalam pertarungan itu terlihat dengan begitu jelas kalau binatang iblis sangatlah sulit dikalahkan. Padahal kedua ketua sekte sudah saling bekerjasama satu sama lain. Namun sampai sejauh ini tidaklah membuahkan hasil apapun. Sedangkan bagi Dewa Binatang, pertarungan ini sangatlah menarik. Jadi sejak tadi dia itu hanya bermain-main saja. Meskipun begitu, sebuah kesalahan besar bagi Dewa Binatang untuk meremehkan kemampuan dari dua ketua sekte ini. Karena perlahan-lahan pasti penyerangan mereka mulai membuahkan hasil. Hingga pada puncaknya binatang iblis ini pun berhasil mereka kalahkan. Sedangkan di sisi lain, Xiaofan tengah bertarung sengit dengan Jin Yu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Jin Yu mulai melakukan serangan, sedangkan Xiaofan masih memintanya untuk segera berhenti. Pasalnya ia tidak ada niatan untuk bertarung berlama-lama dengannya. Namun karena situasi telah memaksanya seperti ini, maka mau tidak mau Xiaofan harus meladeni Jin Yu. Serangan yang telah Xiaofan lancarkan masihlah mampu dihadapi oleh Jin Yu. Baginya sekarang Xiaofan bukanlah sahabatnya lagi, melainkan iblis yang harus dirinya hentikan. Sebenarnya ini sangatlah berat untuk Jin Yu, begitu pula bagi Xiaofan. Dalam pertarungan itu, Jin Yu berhasil dirinya pukul mundur. Mereka berdua pun kembali teringat dengan kenangan masa lalu, di mana Jin Yu kecil selalu menang dari Xiaofan. Begitu pula ketika mereka berada di sekte Xin Yu, yang mana Jin Yu selalu berhasil memberikan tekanan kepada Xiaofan. Bahkan memberikan ejekan kepada Tian Bui yang dianggap tidak becus melatih Xiaofan. Namun kini situasi benar-benar sudahlah berubah. Karena Xiaofan jauh lebih unggul dari Jin Yu. Bahkan pedangnya harus terlepas dari tangannya. Xino berpindah lagi kepada Dewa Binatang yang tersenyum dengan serangan ketua sekte ini. Seluruh serangan yang telah mereka arahkan kepada Dewa Binatang masihlah mampu dia hadapi. Bahkan ia langsung saja melakukan serang balik. Namun ketua kuil Tianjin mengatasinya dengan mudah. Ia juga telah melakukan serangan balik kepadanya. Diikuti juga oleh ketua sekte ini yang berhasil menekan pergerakan dari Dewa Binatang. Dan begini, maka itu adalah sebuah kesempatan besar bagi Dosuan untuk melakukan teknik pedang tertinggi Juxian. Serangan langsung saja dilakukan, yang mana ini teknik milik Dosuan untuk menghabisi kekuatan jahat. Serangan itu sangatlah mengerikan yang membuat Dewa Binatang bahkan kesulitan untuk bisa menahannya. Sampai pada puncaknya, serangan pedang Juxian berhasil menghancurkan pijakan dari Dewa Binatang. Tapi hasil dari pertarungan itu masihlah belum mereka ketahui. Para murid menduga kalau ini adalah akhir dari Dewa Binatang. Namun sayang sekali, itu tidaklah semudah yang mereka pikirkan. Pasalnya Dewa Binatang masihlah hidup. Tanpa berlama-lama, ia langsung saja mengeluarkan begitu banyak klon miliknya. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi. Kali ini sepertinya Dewa Binatang mulai serius dalam menghadapi ketiga ketua sekte. Dua ketua sekte lainnya akan berhadapan dengan klon Dewa Binatang, sedangkan Dosuanlah yang akan bertarung langsung dengannya. Jika dia menggunakan teknik ribuan pedang terbang, maka Dewa Binatang menggunakan semua klonnya untuk mengatasi hal tersebut. Ini membuat para murid menduga kalau kekuatan Dewa Binatang tidaklah terbatas. Selain itu, berbagai serangan juga telah mengarah kepada para murid. Namun Dosuan tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Walaupun berhadapan dengan tiga ketua sekte, Dewa Binatang terlihat begitu tenang. Baginya senjata Dosuan memang kuat, namun ia tidaklah bisa menggunakan kekuatan penuhnya, yang mengakibatkan serang mereka tidaklah berdampak apapun kepada dirinya. Berhubung Denny sudah bosan menerima semua serangan mereka, Dewa Binatang akan memperlihatkan betapa mengerikan kekuatan yang ia miliki. Serangan yang telah Dewa Binatang lancarkan mampu dengan mudah membuat para ketua sekte terpental. Bahkan Dosuan harus berjuang dengan sangat keras untuk bisa menahan serangannya. Untung saja ada ketua kuil Tianjin yang memberikan bantuan. Bahkan ketua sekte Lembah Fengyuan juga berhasil menahan pergerakannya dan juga melakukan penyerangan lagi yang mengakibatkan ledakan besar.
Kembali ke sisi Xiaofan, di mana Jin Yu berencana untuk mengakhiri pertarungan ini dengan teknik pedang dari gurunya, yang mana itu adalah teknik pembunuh naga. Teknik yang benar-benar sangatlah mengerikan. Kekuatan yang begitu besar mulai berkumpul di pedang Jin Yu. Xiaofan sadar kalau ini bukanlah teknik sembarangan, jadi dia harus memikirkan cara agar bisa menahannya. Alhasil, sebuah teknik pun mulai dirinya keluarkan agar dapat menahan serangan tersebut. Tapi Jin Yu bisa dengan mudah menghancurkannya, yang mana akhirnya Xiaofan benar-benar terdesak. Sedangkan Jin Yu sendiri mulai mengingat semua perkataan gurunya dalam mempelajari teknik pedang ini, dan memintanya untuk memahami arti sebenarnya dari teknik pembunuh naga. Pada akhirnya Jin Yu pun sadar kalau inilah alasan dirinya mempelajari teknik pembunuh naga. Serangan Jin Yu pun perlahan-lahan mulai meningkat dan lonceng emas Xiaofan sudah tidak mampu bertahan terlalu lama. Bahkan ini harus hancur dan membuat dirinya terpental cukup jauh. Pada akhirnya pedang Jin Yu pun berhasil menusuk tubuh Xiaofan. Baginya inilah hukuman yang pantas untuknya, karena Xiaofan telah menghabisi gurunya. Alih-alih takut, Xiaofan justru senang karena teknik Jin Yu benar-benar luar biasa. Tapi ini masihlah belum cukup jika ingin mengalahkan dirinya. Xiaofan pun berhasil melakukan serang balik, yang mana Jin Yu pun dibuat terpental. Jin Yu sangatlah kesal karena Xiaofan yang sudah dirinya anggap sebagai saudara malah memilih jalan yang salah. Sebenarnya ia juga tahu kalau pertarungan ini merupakan kehendak yang tidak dirinya inginkan. Tapi Jin Yu mau melakukan semua ini demi membalas dendam gurunya. Sayang sekali Jin Yu sudah tidaklah memiliki kekuatan lagi. Meskipun begitu, Xiaofan tetaplah meladeninya dan terus memberikan pukulan kepadanya. Tapi mendengar perkataan Jin Yu telah menyadarkan Xiaofan, yang membuat ia kembali mengingat masa lalu, di mana kala itu Jin Yu berjanji akan selalu bersama Xiaofan untuk melindunginya. Ia bahkan mengakui kalau kali ini dirinya yang menang, namun kedepannya Xiaofan yang mungkin bisa menang. Dengan pertarungan yang terjadi pada hari ini, maka sudah tidak ada lagi seseorang yang Jin Yu pedulikan. Kembali ke pertarungan para ketua sekte, yang mana Dewa Binatang hanya tertawa karena teknik mereka memang tidaklah begitu tinggi, namun memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia pun semakin bersemangat untuk bisa mengalahkan para ketua sekte. Pada akhirnya Dewa Binatang pun mulai memperlihatkan teknik yang begitu mengerikan dan wujud sebenarnya. Serangan langsung saja dia lancarkan, yang mana hal itu tidaklah mampu ditahan. Dosuan langsung saja menggunakan serangan dari pedangnya. Tapi lagi dan lagi semua itu tidaklah terlalu berpengaruh, karena kekuatan Dewa Binatang benar-benar di luar jangkauan mereka. Bahkan ketiga ketua sekte tidaklah bisa berbuat terlalu banyak. Harta yang mereka andalkan juga dengan mudah dihancurkan. Pertarungan ini bagaikan wahana permainan untuk Dewa Binatang. Semua serangannya sama sekali tidak ada yang bisa ditahan. Mendengar para murid sekte yang berteriak membuat Dewa Binatang berpikir untuk segera mengakhiri sekte ini. Serangan langsung saja dia lancarkan, dan untuk Dosuan sendiri tidaklah bisa berbuat apapun lagi. Ia pun tenggelam semakin dalam di danau tersebut. Untuk para murid sendiri berusaha sekuat tenaga agar bisa menahan serangan Dewa Binatang. Namun semua usaha yang mereka lakukan hanya sia-sia saja, karena serangan ini terlalu kuat untuk dapat ditahan. Ketua sekte yang masih bertahan meminta para murid untuk mengungsi, karena mereka akan sebisa mungkin menahan serangan ini. Tapi serangan Dewa Binatang teruslah mengejar para murid kemanapun mereka pergi. Dosuan yang berada di dalam danau berusaha untuk mengambil pedangnya. Tapi ini terlalu berat karena dia terus menyaksikan para muridnya yang menjadi korban. Bahkan di dalam sana ia bisa mendengar teriakan para muridnya. Sampai Dosuan pun mulai mengingat perkataan seniornya, kalau dia itu harus berani mengambil resiko. Karena bagaimanapun Dosuan sudah berjanji untuk melindungi sekte. Di saat Dewa Binatang tertawa begitu puas karena telah menghabisi begitu banyak murid, Dosuan pun memilih untuk mengambil resiko yang dibicarakan oleh para pendahulunya.
Kekuatan yang begitu besar pun telah diciptakan oleh Do Xuan dan ia sama sekali tidaklah peduli jika dirinya dikutuk. Karena semua ini demi bisa membasmi kekuatan jahat. Do Xuan berharap kalau dirinya bisa mengikuti jejak para leluhurnya untuk membawa kedamaian bagi sekte Xinyu. Pada akhirnya, teknik tertinggi pada pedang Juxian pun mulai dirinya gunakan. Hal itu dapat dilihat oleh Tian Buyi dan para tetua lainnya. Berhubung ini adalah keputusan akhir dari ketua sekte mereka, maka para tetua mulai memberikan bantuan kepadanya. Yang mana 7 segel dari teknik pedang tertinggi pun mulai menyatu pada pedang Juxian. Kekuatan ini tidaklah diterima oleh Do Xuan sendiri. Ia memberikan sebagian kepada para murid lainnya agar mereka bisa kembali bertarung dan memulihkan orang-orang yang terluka. Tentu teknik yang mengerikan ini memiliki risiko yang besar juga. Terlihat dengan sangat jelas kalau Do Xuan telah menerima rasa sakit yang luar biasa di jantungnya. Tapi ini adalah hal yang sudah dirinya putuskan sendiri. Dewa binatang yang mencoba menyerang sama sekali tidaklah mampu menyentuh Do Xuan. Dan kita pun diperlihatkan dengan perubahan bentuk dari diri Do Xuan. Selain itu, dia juga mulai melakukan serangan kepada dewa binatang. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana akhirnya Suki pun bertemu kembali dengan Xiaofan. Ia benar-benar sangatlah senang, pasalnya selama ini Suki berpikir kalau Xiaofan telah mati. Sedangkan Jinyu memintanya untuk menyingkir. Kembali kepada ketua sekte Do Xuan, yang mana dengan teknik pedang tertinggi dirinya berhasil membuat dewa binatang kesulitan. Hanya saja dia harus berpacu dengan waktu. Pasalnya kekuatan ini perlahan-lahan mulai memakan kehidupannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.